Halo semua, di video ini kita akan membahas salah satu tokoh pembaruan dalam Islam. Beliau lahir pada 17 Oktober 1817 di Delhi, seorang edukator muslim, hakim dan penulis. Ya, nama beliau adalah Sir Syed Ahmad Khan, pendiri dari Anglo-Muhammadin Oriental College di Aligarh, yang kemudian setelah menjadi universitas berubah nama menjadi Aligarh Muslim University. Syed Ahmad Khan berasal dari keturunan keluarga terhormat, baik dari keturunan keluarga laki-laki maupun perempuan. Kakek dari Syed Ahmad Khan pada masa Alamgir II adalah seorang pembesar kerajaan yang diberi gelar-gelar kehormatan dengan nama Jawahid Ali Khan dan Jawadud Daulah. Dari latar belakang keturunannya, keluarga tersebut maka tidaklah mengherankan jika Khan muda dibesarkan dengan suasana istana. Khan muda juga sering mengikuti ayahnya menghadiri berbagai upacara dan jamuan kerajaan. Syed Ahmad Khan adalah seorang motivator utama di balik kebangkitan Islam India pada akhir abad 19. Pendidikan yang dilalui Syed Ahmad Khan hanya merupakan pendidikan klasik dan tradisional. Selain mempelajari agama Islam, ia juga mempelajari bahasa Arab, Persia, matematika, astronomi, dan mekanika. Syed Ahmad Khan memiliki otak yang cemerlang, sehingga ia mampu menyusun buku-buku ilmiah bernilai tinggi. Ia juga banyak menulis tentang sejarah dan meneliti serta mengoreksi buku-buku ilmiah. Syekh Ahmad Khan juga mengawasi percetakan dan penerbitan. Lalu dalam bidang pendidikan, ia mendirikan suatu yayasan ilmiah untuk menerjemahkan buku-buku barat ke dalam bahasa India, seperti bahasa Urdu dan Sanskerta. Beliau juga menerbitkan majalah Tahzibul Akhlaq untuk membantu tersebarnya ide-ide pembaruan Islam di India. Pada tahun 1847, Syed Ahmad Khan mempublikasikan karyanya yang berjudul Attar al-Sanadid yang berisikan sejarah serta monumen orang-orang terkenal di Delhi. Karya ini tidak saja membuat nama yang terkenal di India, tapi juga di luar India, seperti Perancis dan Inggris. Pada tahun 1854 kitab Al-Sanadid dicetak ulang, lalu pada tahun 1863 diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, diantaranya ke dalam bahasa Perancis, Inggris, dan kemudian ke dalam bahasa Urdu. Karya-karyanya dalam bahasa Urdu termasuk kumpulan esai tentang kehidupan Nabi Muhammad dan komentarnya atas Injil dan Quran. Pada tahun 1888 beliau mendapat anugerah Knight Commentator of the Star of India, yaitu Orde Ksatria yang didirikan Ratu Victoria pada tahun 1861. Ada suatu peristiwa yang dialaminya yang telah mengantarkannya ke arah kehidupan yang lebih baik lagi, yaitu peristiwa wafat orang tuanya, Syed Mustaqi. Setelah wafat orang tuanya, pemasukan keuangan semakin berkurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga ibunya. Itulah yang mendorongnya untuk mencari tambahan keuangan untuk menanggulangi kebutuhan ibunya. Akhirnya ia memutuskan untuk bekerja di Syarikat India Timur. Namun keputusan ini sebenarnya tidak memperoleh persetujuan dari anggota keluarganya yang lain, karena tidak sesuai dengan kehormatan keluarga yang dekat dengan istana. Dari peristiwa tersebut dapat kita lihat bahwa Syed Ahmad Khan tertarik pertama kali pada Inggris karena didorong oleh kebutuhan lapangan kerja, dan dari sinilah mendorongnya ke suasana yang berbeda, yaitu dari suasana keluarga muslim yang terhormat ke suasana kebudayaan barat yang modern dan baru. Pada tanggal 10 Mei 1857 timbullah pemberontakan terhadap pemerintah Inggris. Pada masa itu seluruh perasaan dari berbagai kelompok di negeri ini berkobar dan membara. Pemberontakan tersebut gagal dan pemuka-pemukanya banyak yang ditangkap dan dibuang. Namun demikian banyak perwira Inggris yang tewas dalam penyerangan tersebut. Dari peristiwa tersebut, orang-orang Inggris menuduh orang-orang Islam menjadi penggerak utama dalam pemberontakan, dan peranan orang-orang Islam sangat dibesar-besarkan oleh para ahli sejarah dan pencatat Inggris ketika itu. Semenjak umat Islam dipojokkan oleh Inggris karena dituduh sebagai pelaku utama dalam pemberontakan itu, mereka selalu mendiskriminasikan umat Islam dalam berbagai hal. Karena keadaan ini mengakibatkan kondisi umat Islam semakin buruk dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemikiran Ahmad Khan. Yang pertama, pemikiran keagamaan. Ahmad Khan menentang keras paham taklid. Ahmad Khan memberikan penafsiran terhadap sistem kepercayaan agama, memakai penilaian kesesuaian terhadap alam.
Hal ini disebabkan karena sumber ajaran Islam menurutnya hanya terbatas pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pemikiran pendidikan. Pendidikan yang memadukan antara ilmu berbasis sains modern dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang diinginkan oleh Ahmad Khan dapat diwujudkannya, sehingga pada tahun 1870 berdirilah sebuah perkumpulan yang peduli pada peningkatan pada pendidikan umat Islam di India. Yang ketiga adalah pemikiran politik, bahwa hubungan persahabatan diperbolehkan antara Inggris yang Kristen dengan umat Islam. Kerjasama dengan Inggris itu mutlak dilakukan untuk mengadopsi ketinggian dan kekuatan Barat, metodologi, ilmu, dan teknologi. Dengan demikian, menurut Ahmad Khan, aliansi Hindu dengan Islam adalah sesuatu yang sudah clear atau selesai karena tidak akan membawa kemajuan umat Islam. Untuk itu, ia menjauhi Partai Kongres Nasional yang bersikap tidak komparatif pada Inggris. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang gerakan Aligarh. Gerakan Aligarh adalah gerakan intelektual keagamaan yang melanjutkan ide-ide pembaharuan yang dicetuskan oleh Ahmad Khan. Lalu siapa saja pengikut Ahmad Khan dan pemikirannya masing-masing? Yang pertama ada Nawab Muslim. Dalam menyebarkan ide Ahmad Khan, ia tidak sekeras yang dilakukan oleh gurunya. Di dalam politiknya, Nawab meneruskan sikap Ahmad yang pro terhadap Inggris dan menolak pan-Islamisme. Bahkan Nawab menyatakan tidak diperlukan lagi kekhalifahan bagi umat Islam India. Dalam bidang pendidikan, dia sependapat dengan Ahmad yang diperlukannya pendidikan bagi umat Islam India. Yang kedua ada Fikar al-Mulk. Dalam masalah politik, ia tidak sependapat dengan Ahmad yang pro-Inggris. Untuk itu, dia memandang sudah saatnya umat Islam harus punya partai sendiri dan mempertahankan Liga Muslim India tidak boleh dibubarkan untuk bergabung dengan Partai Kongres. Yang ketiga ada Altaf Hussain Ali. Dalam bidang politik berpendapat bahwa umat Islam adalah satu kesatuan tersendiri di samping umat Hindu dan saling hormat menghormati. Dalam bidang pendidikan wanita, ia lebih agresif dari Ahmad yang membatasi pendidikan wanita dalam soal kemunduran dan solusinya. Altaf berbeda dengan Ahmad yang lebih menjadikan Barat sebagai tolak ukurnya. Ia menganjurkan umat Islam meraih sejarah kebesaran Islam di Baghdad dan Spanyol. Yang keempat ada Chirag Ali. Dalam pandangan tentang Islam sebagai agama yang statis dan dalam pandangannya agama Islam dinamis, dapat disesuaikan dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi sepanjang zaman. Islam tidak menentukan sistem sosial dan politik tertentu. Sistem sosial politik yang ada tidak ada kaitannya dengan ajaran umat Islam. Urusan duniawi adalah urusan umat Islam sendiri.